Yang pertama, gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Yang kedua, beribadah dengan posisi yang sopan dan nyaman. Tidak boleh sambil tiduran atau sambil makan ya adik-adik. Yang ketiga, jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis lainnya ya adik-adik. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Adik-adik, kita mau mulai beribadah. Kita bernyanyi burung pipit tidak menabur. Ayo Kak Oni. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kami iman yang benar dan tambahkan iman kami setiap hari, supaya hati kami semakin teguh dalam hidup ini. Berilah kami kasih yang tulus dan ikhlas untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Berilah kami juga pengharapan yang hidup supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahasa Jawanya
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hari hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan Kak Christine. Siapin hati dan pikiran kalian, sama jangan lupa siapin Alkitab ya. Kakak mau kita nyanyikan lagu apa yang tak pernah dilihat mata dengan sungguh-sungguh ya. Ayo kami. Adik-adik, kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur ya Allah atas setiap berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan hari lepas hari Tuhan, atas setiap kebaikan-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, Kau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau memberkati kami Tuhan. Kiranya Tuhan kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kami sebagai pelaku firman-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kami agar kami layak menerima berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Haleluya. Amin. Oke. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Kakak baca ini ya, untuk tema minggu ini, aku berharga. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan,
Demikianlah anak-anak pada masa muda, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Oke. Siapa di sini yang tahu apa itu pusaka? Kakak kasih tahu aja deh ya. Oke. Pusaka itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang bernilai atau berharga. Bernilai atau berharga itu bisa dikatakan juga seperti istimewa. Kenapa di sini dibilang sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, yang berarti semua anak di dunia ini bukan cuma hanya anak laki-laki, itu termasuk milik pusaka Tuhan, yang artinya semuanya anak-anak di dunia ini berharga atau bisa dibilang istimewa. Kenapa sih dibilang istimewa atau kenapa dibilang berharga? Karena di sini pusaka itu kakak mau ngasih gambaran deh. Pernah nggak kalian atau orang tua kalian punya barang yang mungkin berarti gitu, berharga gitu kan? Kayak misalnya mama suka mengoleksi gelas atau ngoleksi apa ya, barang-barang yang unik yang bisa dibilang itu tuh berharga, atau kalian punya suatu barang itu dikasih pemberian dari orang dan itu dititipin kalian buat kalian jaga, kan itu berarti artinya barang tersebut punya nilai kan, yang bernilai apa, itu dari nenek saya loh, itu harus saya jaga karena itu berarti buat saya, karena itu berharga buat saya. Seperti itu juga anak-anak di dunia ini dibilang berharga karena dia milik kepunyaannya Tuhan. Tuhan ngasih anak-anak di dunia ini berbeda-beda. Ada yang dikasih talenta berbeda-beda. Misalnya kalian punya talenta bermain musik, atau punya talenta bernyanyi, atau bisa juga menulis novel. Banyak sekali talentanya kan. Nah, di situ Tuhan ngasih talenta yang artinya kalian bisa menerima itu karena kalian berharga di mata Tuhan, kalian layak menerima talenta yang Tuhan kasih. Di sini juga dibilang dan buah kandungan adalah suatu upah. Kenapa dibilang upah? Karena coba kalian kalau misalnya nanti suatu saat udah gede terus kerja, kalian kalau misalnya kerja yang kalian harapin apa? Pasti gaji dong. Nah, itu sama upah itu bisa dibilang hasil jerih payah yang kalian mau, yang kalian inginin, yang kalian tunggu-tunggu selama, mungkin kalau misalnya kerja kan dapat gajinya sebulan, yang kalian tunggu-tunggu selama sebulan itu. Nah, itu namanya upah. Apa sih upah yang ada dari milik pusaka Tuhan ini? Jadi gini, kan kalian tadi udah dikasih talenta, istilahnya kalian udah dikasih talenta sama Tuhan, suara yang bagus, bisa nyanyi gitu kan. Nah, itu kalau misalnya diasah terus menerus diasah, nanti siapa tahu kalian bisa jadi penyanyi yang hebat gitu. Terus bisa jalan-jalan ke luar negeri. Yang kalian harapin dari suara kalian itu kan pasti itu kan. Itu yang dinamakan upah. Upah kalian setelah kalian belajar, setelah kalian latihan, setelah kalian giat untuk mengasah terus menerus apa yang Tuhan kasih, apa yang talenta diberikan oleh Tuhan kepada kalian, suara kalian yang bagus, kalian pasti mau memiliki upahnya, yaitu suatu keberhasilan gitu, keberhasilan yang kalian dapat selama kalian belajar dalam mengasah suara kalian itu. Nah, kenapa sih di sini Tuhan bilang seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Jadi kalian tahu nggak kalau misalnya anak-anak panah itu bentuknya seperti apa? Kalau gambaran kakak sendiri, anak panah itu bentuknya kan dia lurus ya, lurus panjang gitu kan. Lurus panjang, terus di ujungnya itu dia kayak segitiga tapi dia runcing. Kenapa runcing? Karena coba kalian pernah nggak ngeliat orang main panah? Main panah pasti dia kan megang panahnya gede banget tuh ya, panjang gitu kan, panjang terus tajam, karena itu nanti yang bisa buat
tusuk gitu kan, jadi nanti pas tepat banget sama sasarannya ketika dia melemparkannya gitu. Nah di sini itu anak panah itu kan lurus tajam dia kan. Terus juga ketika kalian main panah, kalian pernah nggak main panah atau main panah-panahan di SD gitu? Kan pasti ada, kalau kakak dulu ada kayak gitu, main panah-panahan, dia ada lapangan, terus nanti main panah, tapi tuh panahnya dia panah bohongan gitu, nggak tajem, cuman nempel gitu doang. Jadi kayak di belakangnya itu kayak magnet gitu kan. Cuman kalau misalnya ini yang dimaksud di sini itu anak panah yang tajam dan dia lurus. Anak panah itu juga kalau misalnya kita mau main itu juga harus diarahkan. Kenapa diarahkan? Karena kita nggak tahu posisinya dia yang pas gitu buat dia mencapai titik itu di mana. Jadi kita harus ngeker dulu nih. Wah pas nih di situ. Berarti kita harus kayak di situ kayak harus teliti banget gitu kan ngeliatnya. Jadi kayak mengira ternyata di sini nih. Baru kita luruskan. Kita ambil posisi yang tepat untuk kita melemparkan panah itu. Nah sama terus juga kalau misalnya main panah itu kan kita harus imbang kan posisinya. Nggak mungkin kita lagi main panah posisi kaki kita satu ke atas atau posisi kita lagi jongkok, kan nggak mungkin kan. Jadi kita yang pertama itu panah itu lurus dan ditajamkan. Yang kedua itu anak panah itu harus diarahkan. Yang ketiga itu harus seimbang. Nah kenapa sih harus diluruskan, ditajamkan, terus harus diarahkan, harus seimbang? Sama kayak anak-anak. Jadi anak-anak itu juga lurus itu, jadi kita harus ngarahin nih anak-anak, adik-adik sekolah minggu kita atau kita sendiri, kita harus bisa ngarahin diri kita sendiri ke hal-hal yang baik. Jadi kita juga nggak bisa nih jadi anak-anak, bukan nggak bisa tapi tidak diperbolehkan kayak jadi anak-anak yang nakal. Yang dimaksud di dalam firman ini, anak-anak panah yang diluruskan, diarahkan, diseimbangkan itu anak-anak yang mau turut akan firman Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan orang tua, yang patuh sama orang tua. Tapi sama kayak yang tadi, kenapa dia bisa berhasil dan berhasil menjadi penyanyi yang hebat? Seorang yang menjadi penyanyi hebat itu tidak lepas dari dukungan orang tuanya, tidak lepas dari kebaikan dia kepada kedua orang tuanya atau kepada lingkungan sekitarnya. Coba kalau misalnya kalian baik sama orang tua atau kalian nurut sama orang tua, itu pasti Tuhan menyertai kalian. Tuhan gak bakal ninggalin kalian sendiri. Cuma ada cumanya nih. Kan kita tahu ya kalau misalnya anak panah itu, kalau kita mau manah pasti kan harus ditarik ke belakang dong. Nah sama kayak misalnya orang atau anak-anak, kalau misalnya kita mau ngasah kemampuan kita atau kita mau menjadi suatu orang yang sukses, yang istimewa di mata orang lain, kita itu harus siap menerima tantangan, kita harus siap menerima cobaan, kita harus siap menerima kayak bisa dibilang hujatan, kita berada di posisi paling bawah atau kita mengalami suatu kesulitan. Pasti kita pernah mengalami kesulitan, itu tidak terlepas dari kita semua ya adik-adik. Nah maka dari itu ketika kita merasa jauh, kita merasa seorang diri gitu kan, pasti kita punya teman-teman, kita punya orang tua, kita punya sahabat yang mau mendengarkan kita, yang mau ngedengerin keluh kesah kita. Cuman kalau misalnya kita dikasih tahu, meskipun kita salah atau tidak salah, kita harus menerima masukan. Kalau misalnya orang tua ngasih tahu untuk kebaikan, kita harus dengerin. Ada satu ayat di sini, Amsal 1 ayat 8 sampai 9, kakak bacain ya. Kita baca sama-sama. Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Jadi di ayat ini kita dijelasin
Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibu. Jadi kita nggak bisa ngelawan orang tua, membantah sama papa kita. Kita harus jadi anak yang baik dulu, baru kita bisa berharga di mata orang lain. Kenapa sih Kak harus nurut dulu sama orang tua baru berharga di mata orang lain? Kakak bukannya bilang kalau misalnya kalian gak berharga di mata orang lain, tapi kakak mau ngajak kalian agar kalian bisa merasa kayak istimewa lah di mata Tuhan. Jangan mau cuma dipandang oleh manusia, tapi kita mau talenta kita atau kemampuan kita itu yang tadi kakak bilang, kalian punya talenta, kalian punya kemampuan, itu tuh buat kita persembahin kepada Tuhan, bukan untuk dilihat manusia. Memang kita dilihat manusia, cuman apa yang kita punya itu kan semuanya dari Tuhan. Jadi kita harus mempersembahkannya dulu kepada Tuhan. Tapi itu tidak terlepas dari didikan ayah, dari nasihat ibu. Jadi kita nggak boleh ngelupain itu. Kita nggak boleh marah-marah sama mama kita nggak boleh ngelawan sama papa kita. Kita harus nurut sama mereka berdua, sama kakak, sama adik, nggak boleh nakal seperti itu. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Di sini sudah jelas ya adik-adik. Dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Kalian pernah nggak lihat orang yang dikasih karangan bunga gitu loh? Kayak misalnya mereka datang ke suatu tempat, kayak gubernur datang ke suatu tempat dikasih karangan bunga di lehernya. Nah seperti itu kalian, kalau misalnya kalian udah jadi orang yang sukses, nantinya kalian pasti mendapatkan pujian, kalian merasa wow gitu di mata orang-orang gitu kan. Wah ternyata si itu pinter ya, wah ternyata anak itu bisa menjadi bintang di keluarganya ya, bisa menjadi kayak istilahnya terang di dalam kegelapan lah gitu kan istilahnya. Iya, jadi kakak mau ngajak adik-adik supaya adik-adik tetap taat sama orang tua, tetap nurut sama papa, sama mama. Nggak boleh ngelupain atau ninggalin nasihatnya, karena kalau misalnya nanti adik-adik sukses atau adik-adik di kemudian hari itu berhasil, itu nggak lepas dari peran orang tua. Nanti kalau misalnya kalian sukses, pasti orang tua kalian juga senang kan, kayak puji Tuhan, anakku udah aku sekolahkan, udah aku didik dari kecil, akhirnya dia berhasil sekarang, aku senang. Pasti mama papa kalian nanti bilang kayak gitu. Tapi kalau misalnya anaknya nakal, suka nyubitin adiknya, suka mukulin kakaknya, pasti mama papanya, aduh aku pusing, harus gimana lagi ngajarin anakku. Pasti kayak gitu nanti kan kalian nggak mau kan lihat papa mama kalian pusing, sakit, nggak mau pasti. Nah maka dari itu kita harus menerima didikan dan tidak menyia-nyiakan ajaran. Dan kita juga harus bisa seperti anak-anak, meskipun dia ditarik dulu ke belakang, mundur atau menerima cobaan, atau dia jauh dari orang-orang, dia dihina, dihujat, tapi Tuhan mau ngasih yang terbaik buat dia ke hari ke depan. Kakak yakin adik-adik semua pasti nurut-nurut sama orang tuanya, pasti semua di sini pada baik-baik. Karena itu karena kan kita kan adalah milik pusaka Tuhan, kita kan berharga di mata Tuhan. Jadi kita harus yakin kalau misalnya kita pasti berhasil, kita pasti menjadi anak kebanggaan mama papa, anak kebanggaan keluarga, anak kebanggaan tetangga. Oke, kalau begitu hari ini firmannya cukup sampai di sini ya adik-adik. Untuk itu kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita mau satu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar Tuhan. Kiranya Tuhan kami menjadi anak-anak kebanggaan Papa dan Mama Tuhan. Kiranya juga Tuhan
Apapun talenta yang Kau berikan kepada kami Tuhan, itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan, dan kami bisa mengasah itu untuk keberhasilan kami Tuhan di kemudian hari Tuhan. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat daripada-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau merespon firman Tuhan, kita bernyanyi Jangan Menyerah. Ayo Kak Ani. Oke, berangkat ya. Oh
Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami pergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.